Ini sedikit bertanya kepada Bapak kaitannya dengan bahwa Bapak pernah mengidap satu penyakit dan penyakit itu sangat menjijikan, dan kebetulan juga penyakit itu tumbuhnya di tempat yang sangat vital dan banyak dilihat orang. Tentunya hal ini akan mengurangi kepercayaan diri Bapak sebagai salah seorang pimpinan dalam hal ini di desa. Oke, silakan Pak, bercerita sedikit tentang penyakit itu, awalnya pada tahun berapa dan bagaimana penyelesaian dan solusi pengobatan dan penyembuhannya. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih ya. Jadi pada awalnya ini saya tidak menyangka sama sekali ya bahwa akan bisa jadi seperti apa yang sudah kita lihat bahwa membengkak itu. Pada awalnya saya anggap biasa-biasa saja. Oke, sip. Yaitu butirannya seperti kayak anu saja ya, kayak biji jagung ya, kecil. Jadi saya tidak pada cemas, belum, saya anggap soal biasa saja. Nah, lama kelamaan sejak tahun 2018 ya, 2019 itu sudah mulai nampak, rupanya kayak ada akarnya ya, akan membaru kembang begitu. Nah, 2020 itu ternyata apa yang saya anggap ya membesar ya. Saya makin tidak percaya diri ya. Malah biasanya stres ya. Karena kenapa? Yang dari awalnya tidak ada kemudian ada, dan itu nampak di pandangan orang banyak. Sehingga nampak ya kalau tempat-tempat tersembunyi itu biasa saja. Pak Hasanuddin, dari mana awalnya sehingga Bapak menemukan satu obat ramuan yang diberitakan atau disampaikan oleh orang lain sehingga Bapak berinisiatif untuk mencari obat tersebut? Silakan Pak. Ya. Jadi terutama di pihak keluarga saya ya, dari suku Ta ya, yang pertogian juga, suku Ta mengatakan coba bisa dipercaya itu ambil tanaman ya, ambil tanaman. Tapi menurut mereka tanaman itu tidak sembarangan juga untuk ditemukan. Jadi kalau nasib bagus bisa tanda-tanda penyakit itu akan sembuh, biasanya bisa ditemukan juga. Jadi namun demikian karena saya ingin berobat, saya tetap berusaha mencari dan memanggil kepada orang yang memberitahukan di hutan. Kemudian mereka menunjukkan ya seperti ini. Lalu saya tanyakan ini apa namanya. Menurut kepercayaan orang di Ampana ini itu disebut tute lampu ya, tute lampu. Tentunya Indonesia nasionalnya seperti apa akan bisa juga mereka akan terjemahkan ya. Tapi menurut mereka tanaman itu tute lampu. Ya, setelah Anda mendapatkan informasi berkaitan dengan ramuan herbal tersebut, di mana Bapak menemukan tanaman tersebut dan di mana habitatnya? Jadi kebetulan saya pulang ke kampung ya, di Desa Benteng ya, Kecamatan Tugian. Saya jalan di hutan, kemudian dibilang oleh teman, sudah seperti itu tanaman itu. Ya, kebetulan di kebun saya juga ada saya temukan bahwa tanaman yang dimaksudkan oleh keluarga yang memberitahukan itu sudah seperti itu. Kemudian saya bawa kembali kepada orang yang menemukan barang itu. Mereka bilang sudah pas sekali bahwa ini yang disebut tanaman tute lampu ya. Jadi di Tugian itu ada, di Tugian, Kecamatan Tugian, Desa Benteng. Mungkin pada umumnya daerah-daerah di wilayah laut saya pikir hampir banyak, cuma orang belum mengenal untuk apa tujuan itu. Dengan adanya penyakit yang Bapak alami, tentunya Bapak itu ada sedikit mungkin merasa minder dalam hal ini, apalagi tumbuhnya pas di pipi bagian bawah. Jadi pada waktu itu apa yang Anda rasakan Pak? Maksudnya rasakan sakitnya itu apa? Ya, setelah Bapak mengalami penyakit itu tentunya ada hal-hal yang yang kaitannya dengan penyakit itu, mungkin merasa malu atau merasa minder atau apa dengan adanya penyakit tersebut. Pasti akan ditutup-tutupi karena dia pas menempel pada tempat yang bisa dilihat oleh siapa saja. Silakan Pak. Ya, benar sekali ya. Apalagi saya sebagai pemerintah desa ya, masyarakat yang sering ikut rapat di tingkat kabupaten, kecamatan ya. Namanya perangkat desa ini di mana saja itu tetap bergaul dengan teman-teman ya. Tentunya saya hilang kepercayaan diri, biasanya saya kelebui saja ya, tempel sama plaster begitu. Tapi memang nampak juga membengkak ya. Walaupun ditempel dengan plaster tapi tetap masih nampak juga. Saya di samping rasa hilang kepercayaan diri, tapi saya berusaha dengan apa yang sudah disampaikan orang-orang itu tentang tumbuhan tersebut. Setelah Anda mendapatkan ramuan tersebut,
sekitar berapa lama Anda memperlakukan ramuan tersebut sehingga penyakit atau bisul atau mungkin boleh dikata mungkin tumor yang tumbuh di pelipis itu bisa sembuh. Jadi jangka waktunya Jadi, dalam arti ya. Jadi pertama ya saya kembali di alur mundurnya ya. Iya. Yang pertama, banyak orang mengatakan itu bisul ya. Iya. Tapi saya coba juga buka di YouTube ya. Iya. Teman-teman semua yang ada di YouTube saya coba bahwa bengkak seperti begitu mereka membahasakan dalam bahasa dokter mungkin kesehatan itu disebut lipoma ya. Lipoma ya. Tapi saya coba juga untuk menggunakan apa yang ada di situ ya, mungkin belum kehendak yang maha kuasa juga. Iya. Sehingga belum bisa ini. Tapi dengan ramuan ini 2 minggu ya, 2 minggu. Iya, 2 minggu Saya setelah. tempel mulai uji coba, Iya. tempel dan lain sebagainya tempel. Pertama perubahan yang terjadi pada yang saya bingungkan penyakit itu memerah ya, memerah. Apakah mengumpul darah kotor dan sebagainya itu saya tidak tahu. Setelah memerah kemudian membengkak dan akhirnya saya semakin bingung tentang sakitnya tidak Pak. Sakit tidak terasa ada sakitnya. Saya langsung pergi ke mantri terdekat ya yang dianggap senior ya, yang ada di Ampana ya, yaitu Bapak Alipo. Saya coba bawa karena memang semua juga keluarga saya mengatakan tiada jalan lain, harus pergi ke di bidang kesehatan begitu. Sampai di sana saya juga sudah pasrah, sebenarnya takut saya aja, takut untuk namanya operasi saya takut. Tapi setelah saya sampai di sana disuruh baring dan pasrah kepada anak-anak, lalu mantri periksa entah dari sisi apa ya yang menurut penilaian mereka bahwa pemantri menolak untuk melakukan operasi atau apa diagnosis diagnosis begitu. Saya sudahlah terpaksa saya pulang ke rumah ya. Lalu saya ambil kembali tempelan itu lagi ya, obat itu saya tempel. Malamnya lagi terasa masa sih basah bantal tidur saya. Apa ini? Ternyata sudah pecah ya, sudah pecah dan berair. Kemudian artinya yang dari tadi tidak bermata ya, airnya sudah bermata sehingga mudah mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam bengkakan. Tentunya tanaman tadi dalam bahasa daerah kita ini ada bermacam-macam. Yang paling Anda tahu dengan tanaman itu bernama apa sesungguhnya? Ya, kalau di Ampana mengatakan tute lampu, kalau di daerah Tugian tempat di mana saya dapatkan ini, khususnya di Desa Benteng, ini namanya sukurtana ya. Sukurtana. Karena dia daging daripada tanaman ini berada dalam tanah. Mungkin orang-orang tempo dulu mendefinisikan itu karena dia dalam tanah ya, seperti bawang ya. Nanti secara simpel Pak, untuk nama Indonesianya atau nama nasionalnya tanaman ini belum diketahui Pak ya? Iya. Karena apa yang disebutkan tadi adalah nama lokal yang ada di tempat Bapak menemukan tanaman tersebut Pak. Iya. Saya juga belum tahu apa bahasa nasional ya, bahasa secara nasionalnya, kemudian bahasa Latinnya, bahasa kimianya itu saya belum tahu. Jadi saya cuma tahu saja bahwa itu bahasa di daerah yang 2 daerah yang ada di wilayah ini, Tojo Una-Una di Desa Saguliret Toba atau Sukuta khususnya menganggap ini namanya tute lampu ya. Kalau Kecamatan Tugian, khusus masyarakat Tugian dia mengatakan itu Sukuta. Saya tertarik dengan bahasa tute lampu ya. Itu kalau mau dicari-cari ada referensinya, sepertinya karena itu adalah nama lokal, nama daerah sini atau nama bahasa sini, bahasa sini. Jadi sesungguhnya itu tute lampu apa artinya kalau di Indonesia kan? Kalau tute lampu ya, kalau saya memisahkan kedua kata ya, kalau tute ini kan bahasa daerah ini kucing ya. Kalau lampu itu yang liar. Mereka menyebut menurut saya juga bahwa tute lampu kalau didefinisikan secara total dari kedua kata ini, kucing dan liar ya. Tanaman ini mungkin disebut juga tanaman liar ya. Karena tute itu adalah kucing, kemudian lampunya itu liar. Tute lampu itu kan kucing yang tidak ada dalam rumah lagi ya. Yang sering-sering datang saja. Selama berapa bulan Anda merasakan penyakit tersebut? Ya, kalau dilihat dari asal mula yang saya katakan tadi bahwa seperti bintik-bintik padi ya. Itu sejak tahun 2018 ya. Tapi belum terlalu nampak, jadi saya katakan tadi bahwa itu saya anggap sepele saja, sehingga saya acuh tak acuh. Tapi di tahun 2019-20 itu 20 sudah sembuh ya. 2019 semakin saya mencari obat daripada penyakit itu. Untuk itu 2020 sudah
sudah sembuh ya. Nurdin, saya mohon maaf ini, barangkali bisa ditunjukkan bekas luka yang sempat menjadi biang kerok dari penyakit tersebut, di mana tempatnya dan bagaimana kondisinya sampai saat ini. Mohon maaf Pak ya, Ya. diperlihatkan Pak. Iya. Oke. Nah, dan Banyak juga ada bekas. ya, ini. Jadi foto-foto luka. sebelumnya itu Iya. yang membuktikan juga Iya, ada. iya. Nah, ini yang sudah berakhir. Iya. Sudah berakhir sampai saat ini, alhamdulillah. Oke. Oke, kalau tadi ada disebutkan tute lampu, tapi ternyata kalau tute ini dibalik menjadi tetu. Tetu itu adalah makanan khas kita yang ada di Togian. Bagaimana tanggapan Bapak tentang tetu ini? Oh iya, nah, yang dibuat dari pandan ya. Iya, iya. Pandan, ya. Tapi dia bukan tetu lampu ya. Kalau tetu lampu, tetu yang datang-datang sekali-sekali Pak. Begitu. Jadi kalau sekali-sekali biar orang masih punya selera makan Iya, Pak. iya, iya. Itu Ya, mohon sudah maaf tidak ini ada. Pak, ini cuma sekedar Iya. intermezzo ya. Jadi kalau tute itu ada Ya. kucing, tapi kalau tetu adalah makanan khas ya. atau kuliner yang ada di Kepulauan Togian atau pada umumnya Ya, di. tapi selama ini saya tidak juga mendengar apa dulu tetu lampu tidak. Nah, jadi kue yang datang-datang saja. Oke. Oke. Terima kasih banyak nih Pak. Iya. Waktunya tentunya Bapak ini mempunyai banyak aktivitas, tapi dengan pada kesempatan ini meluangkan waktunya untuk sekedar berbincang-bincang dengan kami, untuk memberikan sedikit penjelasan kecil tentang pengalaman Bapak yang merasakan penyakit tersebut sampai sembuh sehingga mendapatkan dia punya pengobatan secara herbal. Oke, terima kasih banyak ini Pak. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat-sehat walafiat. Kata orang, by the mercy with Allah Azza wa Jalla, selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Wassalam. Oke, sip. Oke.